cahyane rembulan itu menjadi penerang, cahyane bintang obor semacam itu. Makanya ndek wayang disebut colok lintang obor rembulan. Nah, itu lho. Lek colok iku lek ndek peteng nggawa oncor kan dicoloki ngono lho. Lah obor sebagai penerangan itu lho. Jadi membuka jalan di kegelapan itu lho. Maksudnya kan begitu. Begitu kita menuju alam gelap, mau jalan supaya gak kesandung kesampar, berarti kan gawe oncor utawa obor ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu masih bersama channel Tutur Pitutur membahas ilmu-ilmu Jawa bersama Romo kita Ki Jumadi. Sugeng dalu Ki Jumadi. Sugeng siang. Oh nggih, sugeng siang. Lah Ki Jumadi, temane hari ini napa Jumadi menurut sampean sing paling cocok? Temane sakniki bab sesuai keadaan lungguhe urip. Jadi masih bersama urip. Urip ning donya iki lapo ae. Mungkin kita buka dulu ya. Nggih, monggo. Rahayu. Puja mantra manjinga dadi donga. Matur nuwun derek kita Mas Areal. Nggih. Niki kula lan panjenengan wonten punden Reca Banteng menika kalian bedah kerawang Druguh Nawa Dusun Permanu bersama Sang Babat Alas menika Mbah Sinduwangsa nggih. Derek saking Kedung Mangga Sindumaya. Ing wonten punden punika badhe mbabaraken bab urip ingkang urutan ke sekawan. Kalau wingi sing pun diwedhar nggih menika awalipun usaha nggih ya. Ere rahasia. Ini ilmu, berarti ketiga masih babaran ilmu. Oh, ilmu ya, ilmu lakuning urip berarti nggih menika. Terus pundi Mas Areal? Nah, terus niku ya napa Pak Ju? Gambarane ya napa? Ilmu lakuning urip iku ya apa gambarane? Lungguhe urip ya. Urip punika kedah wonten jlentrehipun. Urip kanggo apa? Urip apa kanggo urip-uripan? Urip kanggo mangan apa mangan kanggo urip? Ngoten Lek nek Jawa bedhekane, urip kanggo mangan apa mangan kanggo urip? Lah ini kan masih babaran ya, bahasane campur-campur lah. Kita kan kadang-kadang pendengar kita tuh ndak semuanya orang Jawa. Tapi dalam artian Jawa itu konteksnya Jawa bukan suku. Jawa itu adalah Jawa kepribadian. Jadi Jawa itu beneh itu lho. Beneh itu lho. Dadi lek umpama dulur teko lek beneh ya. Iya marmara dikene kopi. Lah kekno wedang, lek ana cepakan liyane ya kek cepakan wae. Lek ganok walaupun banyu putih tapi ukara sing apik. Mangkane ana istilah ngene. Mikir kang becik, rasa kang apik utawa tumindak kang apik. Kan kuncine ndek kono ndek Dasa Dharma. Lah ini kuncinya di kita ini Sabta Tunggal gitu loh. Sabta kupitu tunggal siji, tadi pitu dadi siji. Manunggal dadi siji. Ini babakan ilmu ya ta. Yang kemarin itu ilmu itu kan kita jelaskan luas. Mulai dari Kanoman sampai Kasepuhan.
kalau kemarin itu yang mengarah ke ilmu. Nah, ini kan sudah beberapa kali kita terangkan supaya tidak salah persepsi, ya toh. Keliru salah paham, ya, fitnah ya. Tujuan kita tidak semena-mena atau menangi dewi. Ya. Cuma kita nyambung rasa sesama sederek nopo sedulur atau sanak kadang, gitu loh. Jadi saudara yang ada di Nusantara. Iya. Jadi kita menjalin hubungan ini untuk menguatkan adat istiadat yang mana kita sebagai pelaku pendiri Nusantara, termasuk leluhur kita uri-uri supaya apa? Tujuannya leluhur itu Nusantara masih bersama dan bersatu. Untuk menjunjung yaitu beberapa bangsa ini. Iya. Karena apa? Kuatnya negara Indonesia yang sekarang menjadi Indonesia, dulunya Nusantara, didasari beberapa kerajaan yang ada di Jawa, bahkan sampai Nusantara, makanya jadi itu karena punya kepribadian kuat. Iya. Apakah kepribadian kuat itu adalah salah satunya adalah adat istiadat yang disatukan menjadi sebuah keyakinan untuk menguatkan kepribadian itu tadi, gitu loh. Jadi yang mana setiap daerah atau suku itu mempunyai jiwa atau laku yang masing-masing suku itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dengan adanya Nusantara, kita bersatukan menjadi satu kesatuan, menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi jadi bangsa itu sebelum ada bangsa Indonesia, sudah ada negara Nusantara, termasuk dasar dari Mojopahit itu kan. Di bawah sumpahnya Amuktipalapa, yaitu oleh beliau Gajah Mada. Nah, itu loh. Karena apa? Kalau Nusantara ini bersatu, makanya sudah dikumandangkan sudah bisa menguasai 2/3 dunia, termasuk jajahan Mojopahit, pengembangan ke bab masalah adat istiadat itu. Karena apa? Falsafah itu didasari oleh, kalau dulu mengkaji tentang alam. Iya. Tentang alam, termasuk dari pancarannya Sang Surya, Sang Condro, Sang Kartiko, Sang Bantala, Sang Maruta, dan Samudra itu. Itu dasarnya. Jadi kan masih alam Jadi kekuatan alam ya itu ya. Ya, itu kalau ajaran ilmunya di Mojopahit bernama Hasta Brata. Tadi 8 laku, gitu loh. 8 laku ya. Itu loh. 8 laku apa 8 mata angin barang itu? Ya, termasuk itu di dalamnya. Kalau dikonjek keseluruhannya kan banyak. Cuma dasarnya kan itu, gitu loh. Termasuk 8 penjuru mata angin itu kan ya bisa. Keblat papat plus bujur itu loh. Termasuk dipecah lah. Itu pun kan ureanya menjadi banyak. Tapi kita kupas yang sederhana aja, dasarnya aja. Karena apa? Yang mendengarkan ini kan lintas Nusantara. Kalau coro Jawa tolak konsumsinya mek wong Jawa. Iya. Terus gitu saja. Nah, terus kok bisa menggunakan tenaga angin, tenaga air, laut, udara, bulan, bintang, matahari, itu maksudnya apa, Pak Jum? Itu kalau dipelajari dari pancaran-pancaran itu kan diserap menjadi ada unsur gitu loh. Jadi ada energi ya di alam disatukan di kita, lek dibedah menjadi sebuah ajaran kan. Istilahnya ini, sengenge panase sengenge memancarkan sebagai penyemangat, pembakar untuk nafsu kita, memberi energi gitu loh. Cahyane rembulan itu menjadi penerang, cahyane bintang obor semacam itu. Makanya ndek wayang disebut colok lintang obor rembulan. Nah, itu loh. Lek colok itu lek ndek peteng nggawa oncor kan dicoloki ngono lho. Lah obor sebagai penerangan itu loh. Jadi membuka jalan di kegelapan itu loh. Maksudnya kan begitu. Begitu kita menuju alam gelap,
mau jalan supaya gak kesandung kesampar, berarti kan gawe oncor Iya. utawa obor ngono. Colok obor ngono nah, itu digambarkan ngono. Colo lintang obor rembulan. Lintang nyoloki sing kedip-kedip kan, ngono lho. Kapatek padang tapi tetap ada penerangan. Lah, bulan karena padang sebagai obor penerangan, itu loh. Oh, gitu ya. Jadi membuka jalan di dalam kegelapan. Artinya gini, begitu kita hidup, karena tadi kupasannya urip. Iya. Kalau mengacu berdasarkan faktor alam tadi, dari bagian dari Surya, Condro, lan Kartika, berarti untuk membuka jalan terang di dalam kehidupan kita. Dadi lungguh ndek urip iku kudu golek dalan sing padang. Gitu ya. Jadi dasar mungkin zaman Majapahit itu menyatukan visi dan misi gitu berarti. Betul. Ya, visi dan misinya kerajaan Majapahit itu ngene lho. Ajarannya ngene lho. Lah. Ngono ya. Kan berarti semacam itu, contohnya Surya, Condro, lan Kartika ya. Iya. Ini kan nggak hanya milik orang Jawa, Iya semuanya. milik orang Nusantara, termasuk Indonesia, bahkan milik dunia itu loh. Makanya kupasan tadi atau kemarin itu mengacu pada jagat gede. Jagat gede kan alam. Jagat cilik itu unsur tubuh kita kepada diri kita pribadi. Lah itu menyatukan itu loh. Nah ya kan visinya menyatukan, visi misinya berarti kira-kira kayak gitu mungkin ya. Dulunya kok ono istilahnya Bhinneka Tunggal Ika kan ya, menyatukan Nusantara gitu kan. Iya, makanya nah, mungkin itu ya leluhur kita tuh sinau ndak jauh di depan kita, alam itu loh, alam. Kita, ya. Makanya kalau alam kita pelihara, pasti kita akan menemukan kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian itu loh. Gitu ya. Tapi enak sinau niku kita peka angel-angel apa sing didelok ndek ngarep. Iya ta? Iya. Apa sing disawang dipandang. Mangane kan ana unen-unen ngene. Padangi ati merga ndelok teka padangi netra. Padangi netra. Mangane mata dikatakan jendela hati, ya ta. Padangi hati mergo ndelok teko padangi netra. Maka penerangan itu dari mata turun ke hati. Malah di istilah cinta kan gitu ya. Dari mana datangnya cinta, ya ta? Dari langit turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ini kan sudah menjadi kata-kata apa? Bahasa istilahnya, iya bahasa ngerayu. Atau sanepan lah bahasa saiki apa anu jenenge pribahasa. Tapi dhewe iki ngerayu alam, Mbak Jo. Alam itu loh. Alam kita rayu ya, Mbak Jo. Iya. Kita rayu ya supaya menyatu di unsur kita. Makanya dikonceki maneh kedadeane menungso iku teko hanafsir petang perkara kan kemarin gitu ya. Apa bumi, geni, banyu, angin. Termasuk di dalamnya itu tadi di hasta brasta, terus kita menjadi dasar seven one itu Sabto Tunggal semacam itu. Sabto Tunggal itu apa aja, Mbak Jum? Saya ulangi lagi Sabto Tunggal itu. Sabto Tunggal itu satu. 7 menjadi satu, termasuk kulit, ya toh. Wulu, ya toh, kuku, kulit, wulu, kuku, kulit, getih, balung, sungsum, roh otot, itu loh. Iya dah. Itu dalam satu tubuh kita. Satu tubuh kita. Itu kan sapnya di jagat kecil. Iya. Lek jagat gede ya termasuk Surya, Condro, Kartika dan lain-lain itu loh. Pokoknya terus peruntungan itu mau. Gimana? Lek sing peruntungan 7 jadi 1 itu apa lek keuntungan? Menyamakan persepsi. Iya. Dijadikan satu yang ada itu di alam, disatukan jadi menjadi sebuah energi, menjadi sebuah pelajaran hidup. Makanya dialani pelajaran yang kita kupas urip itu tadi, pelajarannya wong urip. Iya, berarti kesimpulannya hari ini apa, Jum? Kesimpulannya ya uri-uri ilmu kanggo lungguhe urip. Karek melaku butuh padang apa butuh peteng, ngono lho. Lek kepingin padang, istilahnya ono istilah sakjeroning peteng ono padang,
sakjroning padang ana jinglang ngono lho. Oke. Gitu. Wis matur nuwun nggih Mbah Jo Rama Jumadi pituture dinten iki mugi-mugi dadi berkah nggih Mbah Jo. Nggih. Nggih, berkah kula lan panjenengan Nggih. sedaya lan sedaya Dadi piwulang kang luhur masyarakat Indonesia lah. Makanya Dadi kita juga penyatukan Nusantara. berkali-kali kita katakan tujuan kita yaitu menyatukan bersama adat yang Iya. ada berbeda-beda tapi tetap tujuan satu. Makanya marilah kita berbagi bersama siapapun untuk mempertahankan negara Nusantara ini. Terima Itu loh. kasih Rama Jumadi. Matur nuwun, kita akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu rahayu puja mantra manjinga dadi donga.